Tua Bangka. Tua Bangka, tak sadar tua, nak jadi apa? Kerja menggila, asyik berkubang di tengah hari, macam berang-berang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi Lo Seri. Oke, kembali lagi bersama kita dengan setup Ngopi Lo series yang seperti biasanya. Sebenarnya ini bukan karena kemauan kita kembali ke setup ini. Karena kawan kita membawa tripod kita. membawa tripod kita bawa alat berkabel. Jadi episode begini kita balik ke awal lagi. Satu kamera. Settingan awal Ngopi Lo series. Bukan settingan awal, pertengahan. Karena paling awal kan kayak yang kemarin. Pertengahan. Pertengahan. Mudah-mudahan masih bisa dinikmati dengan seksama. Karena kita selalu melakukan sebuah diskusi ya, diskusi ringan tanpa beban yang ada di kepala kita omongkan dan apa itu dan akhirnya kita bawa ke meja ini di negeri Wakanda. Dan ada sesuatu yang pengen kita bahas sebenarnya. Tadi tuh saya nanya sama Cacing. Cing, kau tuh Edelweiss enggak? Saya penyanyi Westlife sebutnya. Nah, aku kan aku lupa ya. Waktu ada West. Saya yang ingat West ya, bukan Edelweiss. Yang saya kira itu adalah penyanyi rap. Dengan gampang saya bilang, saya tahu guru, itu tuh penyanyi rap. Dan nyaring Sarah gitu. Kagak. Aduh. Hari ini kami akan membahas tentang Edelweiss. Padahal mungkin keluarga udah tahu semuanya Edelweiss apa dan Cacing tuh ternyata baru tahu Edelweiss itu ternyata sebuah bunga, bukan nama orang kan. Oke, Edelweiss itu bunga yang berada di puncak ketinggian yang tinggi lah, di pegunungan ketinggi. Dia tuh hidup tuh sekitar 1.700 sampai 2.000. Yang pasti bunga ini berada 700, di ketinggian. Beginian ketinggian pegunungan. Nah, aku udah ngomongan gunung nih pasti tinggi. Nggak ada istilah gunung terendah. Iyalah. Dia 1.700 sampai 2.700 di bawah permukaan laut. Saya ini lumayan tubuhnya tinggi. Begitu dengar bunga Edelweiss, langsung buka laptop, langsung lagak saya. Saya tahu maksud dari filosofi Edelweiss. Lalu kepo lah kau nih ya, mau cari tahu apa sih Edelweiss itu sebenarnya dan kita bahas malam ini yang keluarga belum tahu. Ada beberapa sumber yang menyatakan bunga Edelweiss ini dia begitu mekar mampu bertahan selama 10 tahun. Ada beberapa sumber. Ada yang mengatakan sumber itu mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan bisa bertahan berbulan-bulan. Yang pasti bunga itu tidak seperti bunga teh ayam. Ada ke? Bunga teh ayam ada. Bunga apa tu? Kau pun tak tahu bunga teh ayam. Kau tahu? Pegang bau. Kau pegang petik tu kau cium. Memang bentuk bunga teh ayam. Memang baunya bau teh ayam. Tak ada. Tapi itu bunga. Nah, kalau kita ada pula daun kentut-kentut tu ada kak? Oh, daun kentut aku tahu. Nah, itu kawan-kawannya bunga teh ayam lah daun kentut-kentut tu. Oh, tapi kalau misal kita bisa dapat dari sumber, kita bakalan lihatkan bentuk bunga teh ayam. Mudah-mudahan dapat. Kata dapat tak apa lah. Cukup dengarkan apa yang kita bilang. Jadi ada cerita nih. Ada orang naik gunung nih, Cing waktu itu Cing di Jawa tuh kan. Dia bawa bunga Edelweiss masukkan ke dalam tas ransel dia tuh. Banyak tak? Ketangkap. Tak boleh. Disuruh turun ke bongkar, balik kan. Padahal udah petik, sayang kan? Iya, dan katanya keluarkan lagi. Keluarkan sama dia. Dan katanya kan tak boleh metik. Karena bunga itu kenapa tak boleh dipetik? Ya karena bunga itu tidak bisa hidup di tempat lain gitu. Ya, tapi sebenarnya saya mendukung dengan ibu. Saya mendukung ibu itu. Ibu ke apa-apa? Nggak tahu, pokoknya yang saya lihat dari sumber saya setuju. Alasan saya setuju karena biar saya bisa membuat analisis perkembangan biakan bunga Edelweiss. Iya, bisa jadi. Jadi. Tapi kan sementaranya belum ada yang pernah mungkin ada udah mau nyoba tapi tak bisa. Macam mana tumbuh dia, Cing? Bunga tu, Cing. Kau tahu enggak? Katanya sih dia tumbuh berdasarkan dari serbuk ya. Serbuk itu dibawa angin dan dari serbuk itulah dia yang namanya proses perkembangbiakan bunga. Agak ya aku gara-gara nonton baca tadi barusan ya. Katanya yang benar sebenarnya tak tahu. Bunga Edelweiss itu biasanya dia tumbuh di daerah yang tinggi, kemudian berbatu, kemudian dia gersang, tapi dia bisa tumbuh. Tidak menderita dia tumbuhnya.
Tidak ada yang nyiram, tidak ada yang mupuk, tetap tumbuh dia. Karena itulah, karena dia mampu mekar selama 10 tahun sehingga disebutlah namanya bunga abadi. Karena filosofi cinta dan persahabatan aku dapat dari sebenarnya filosofi bunga Edelweiss. Bunga Edelweiss itu adalah bunga keabadian. Keabadian. Nah, abadi itu berkaitan dengan kesetiaan. Nah, begitu aku barusan tadi malam baca Subhan. Akhirnya aku dapatkan sebenarnya filosofi hidup aku itu dari bunga Edelweiss. Baru 1 malam, baru sejam yang lalu aku udah bisa ngomong kayak gini nih. Ya, jadi filosofi kehidupan. Bunga Edelweiss itu adalah cinta sejati. Pelambang cinta sejati yang memerlukan pengorbanan, perjuangan dan juga kesungguhan untuk mendapatkannya. Jadi karena itu disebutkan sebuah bunga cinta sejati, cinta abadi dan sulit untuk mendapatkannya, dan bunga tersebut pun susah tumbuhnya di tempat-tempat tertentu ya, dan butuh pengorbanan untuk memetiknya. Iya, betul. Dikatakan bunga abadi. Kenapa dia disebutkan membutuhkan pengorbanan untuk memetiknya? Karena begitu dia memetik, dia kena panggil polisi. Lama. Betul. Kemudian pecinta alam tuh jaga ramai. Bisa-bisa dia kena hukum. Ya, karena sembarangan. Jadi kalau ada orang yang bisa mendapatkan bunga itu adalah beruntung dia. Beruntung. Berarti dia memiliki cinta sejati itu. Cie, kau udah belum? Belum. Aku carilah. Artinya aku pergi ke sana dulu buat ngambil bunga Edelweiss. Bisa jual. Bisa ada orang beli kali. Orang jual ada kali. Ada ke? Ada. Tapi itu fotonya paling. Enggak lah. Memang ada ke orang jual bunga Edelweiss? Ada. Benar nih. Ada. Nanti aku cari di Google. Kau cari di Google, pasti ada orang jual bunga Edelweiss. Mungkin itu jenis Edelweiss yang lain, bukan Edelweiss yang ada di atas gunung tuh. Enggak, dia benda itu kan hidup di gunung. Jadi maka dikatakan itu bunga yang penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan, karena dia mengambil metik bunga itu harus manjat 1.700 sampai 2.700 dari permukaan laut setingginya. Tapi katanya itu berat sekali untuk jalan kaki ke atas. Katanya bunga itu ada beberapa tempat telah dinyatakan punah gitu. Ada beberapa tempat gitu. Kalau dijaga punah lah. Orang kan mengambil bunga itu. Oh. Apa yang dipandang di atas gunung? Bunga itu. Tak ada orang petik. Turun, mana yang nengok. Tapi begitu, barusan kan aku udah baca filosofi Edelweiss kan. 500 orang yang ngambil, habis dah selesai tuh. Betul gak kan? Kadang kan dia agak lama kan proses pertumbuhannya. Pertumbuhannya 10 tahun baru mekar. Sekali mekar tuh udah hidup tuh, dia bisa tahan berbulan-bulan. Karena apa? Karena di ujung putik itu ada yang bisa nahan benda tuh biar enggak mudah gugur. Tapi kalau bisa diawetkan bisa bertahun-tahun dan dia akan abadi. Nah, filosofi itu yang aku ambil ketika aku lagi ngopi, Guru. Apa tuh? Kalau aku ngopi, sedapnya. Kopi ini akan terasa nikmatnya abadi. Kalau kita memang menikmati kopi. Kalau habis kita isi. Oh, terus? Ya ini kopi itu nggak perlu kita minum buk. Itu belum tentu, itu namanya minum haus. Oh ya. Tapi filosofi kopi itu kita menikmati rasanya kopi tadi. Makanya gitu. Orang minum kopi itu selalu habisnya dalam 1 malam dan 2 malam gitu. Biasanya. Kalau haus. Kalau macam kau ini kan haus. Enggak, ini tengok kopi aku banyak. Dia pandai dah minum kopi dah ya berarti ya. Ya karena dengan berkat aku membaca artikel bunga Edelweiss. Jadi kita ngopi di luar ya. Benar enggak sih, Cing? Cinta sejati itu seperti bunga Edelweiss. Benar, karena cinta bunga Edelweiss itu kan gini, ada kan beberapa barusan saya di gramedia.com saya baca. Wah. Bunga Edelweiss itu mampu mekar bertahan selama 10 tahun. Bunga. Seandainya ada orang mengatakan jadi cinta. Saya mau membatalkan persepsi orang, jangan kasih bunga mawar tapi kasih bunga Edelweiss. Ya kan? Ketika kita ngatakan cinta, kalau dia ngasih bunga mawar mampot berarti kan. Mampot. Gagal. Usah mau.
Saya sarankan untuk pilih bunga Edelweiss. Nah, Serah ya dapat dari mana. Karena dia benar-benar berjuang tuh. Karena gini, untuk ngambil aja dia perlu perjuangan. Naik ke atas dulu, bawa balik ke bawah, dia kena tempeleng sama Satpol PP atau polisi yang jaga. Nah, perjuangan itu ketika kita bisa memberikan sebuah pasangan kita bunga Edelweiss. Itu makna. Dari bunga itu. Jangan pula gara-gara kita ngomongin lalu lah kita semuanya nak cari bunga Edelweiss, mampus. Nah, lalu lah dia bilang, ini loh ada buktinya dari video podcast ini bisa digunakan bahwa bunga harus boleh diambil. Nggak. Maksud tanya tuh boleh diambil. Nah, ini kan filosofinya. Contoh. jadi bunga keabadian di dalam sebuah hubungan percintaan bukanlah bunga mawar, tapi bunga Edelweiss. Kalau keluarga anak muda yang belum tahu Edelweiss seperti apa, boleh cari tahu legend bunga itu dan dijaga dan tidak boleh dipetik sembarang. Kalau bisa dikembangbiakkan sila, dengan suhu tertentu sila, boleh kembang biakkan tu boleh. Kalau bisa hidup lah. Kalau bisa hidup. Ya. Dia sedangkan hidup aja tempat tanah keras, berbatu-batu. Bisa. Tinggi. Jadi rumah dia dalam satu ruangan diletakkan AC 3 buti. Misalnya kamar 3x3 perlu dingin kan? 3x3 dikasih AC 3 buti biar sejuk, sama kayak di atas. Oh gitu. Bisa. Abis itu baru disetres bayar listrik ke mahal. Allah. Itu yang itu bisa sampai tentang keluarga. Cara ini nih. Cinta sejati, cinta selamanya. Cinta sejati, cinta abadi, bagaikan bunga Edelweiss. Kalau dia bunga mawar dan bunga yang warna merah tuh, mawar dengan apa? Ayam. Enggak kan ada mawar tulip. Bunga tulip. Bunga mawar, bunga satunya lagi bunga anggrek ke? Anggrek boleh gak? Boleh. Serah kau lah. Serah. Kau intinya bunga. Kalau dia bunga selain bunga Edelweiss, artinya dicinta kau mekampot. Jadi kalau misalnya kita wisuda, cowok kalian bawa bunga mawar, buang mekampot, ganti Edelweiss. Ganti sepatu ya. Hanya itu disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.